Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum ayuhat tullabul kiram fi hissah aw fi muhadharah usul fiqh. Amaluna an takuna hadhihi halaqah mufidah lakum fi fahmil qawaid as-sulih allati tusaidu fi tafahum syariah wa tatbiqiha fi hayatikum. Wa natamanna lakum an-najah wa tafawuq fi dirasatikum. Naam. والآن نواصل درسنا في أنواع حكم التكليف الخامس، يعني المكروه. ما هو المكروه لغة واصطلاحا وغير ذلك. طيب. هنا قال الشارح: قوله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا الخميس من أحكام التكليفية وهو المكروه، وهو لغة اسم مفعول مشتق من الكراهة وهي البغض. المكروه بمعنى المبغض بوزن اسم مفعول. نعم. Makruh adalah sesuatu yang diberikan pahala bagi yang meninggalkannya, atau semua perbuatan ya yang diberikan pahala bagi yang meninggalkannya, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diiqab bagi yang melakukannya. Dan ini adalah hukum yang kelima dari hukum taklifiyah, yaitu makruh. Dan secara bahasa merupakan isim maf'ul dari bentukan ya, mustaq dari kata al-karaha yang bermakna al-bughdu, benci. Kemudian al-fal makruhu bimana al-mubghad. Makruh juga maknanya adalah yang dibenci dengan wazan isim maf'ul. Itu secara lughah. Wastilah ma talaba syar'u tarkahu talaban ghairu jazim. Sedangkan menurut istilah, makruh adalah perbuatan yang syariat ini dituntut untuk ditinggalkan. Ghairu jazim, dengan tuntutan yang tidak kuat atau tidak tegas. Contohnya apa makruh? Kaltifati fi sholati bir rukbah. Contohnya seperti menoleh dalam sholat dengan menggerakkan lehernya. Kemudian wal akhdi wal i'ta'i bishimal, memberi dan menerima dengan tangan kiri. Itu contoh makruh. Wal qaidul awwalu li ikhraji ma taqaddama fil mahdhur wa qaidul tsani li ikhrajil mahdhur. Dengan batasan yang pertama, mengeluarkan apa yang disebut di dalam pembahasan mahdhur. Apa saja yang tadi ungkapan kata ma talaba syar'u tarkahu, sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan. Berarti mengeluarkan apa? Wajib, mandub, dan mubah. Kemudian qaid tsaninya yang berupa talaban ghairu jazim berarti mengeluarkan eh, perbuatan yang masuk kategori yang diharamkan. Nah, tayyib. Wal makruhu yusabu
tarikuhu imtisalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh itu orang yang meninggalkan perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala imtisalan karena ketaatan kepada Allah. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan tidak akan dihukum bagi orang yang melakukannya. Dan di sini jelas ya bahwasanya ada kata tambahan yaitu keterangan imtisalan ya dalam rangka mengharap atau pahala dari Allah atau ketaatan kepada Allah. Karena bisa jadi orang ada yang melakukan atau meninggalkan sesuatu itu karena takut sama orang, sungkan atau malu, atau karena ingin dilihat orang, dipuji orang, atau dengan sebab yang lainnya. Namun jika orang tersebut meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan pahala. Namun jika bukan karena ketaatan kepada Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Naam. Wa'lam anna lil makruhi thalathatu istilahatin indal ulama. Dan ketahuilah bahwasanya di kalangan para ulama makruh ini ada 3 istilah. Al-awwalu ma nuhiya anhu nahyu tanzih, yaitu perbuatan yang dilarang namun larangannya bersifat tanzih, wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu, sebagaimana sudah dijelaskan definisinya. Yang dimaksud dengan tanzih di sini adalah membersihkan, mensucikan karena lebih menjaga kehormatan diri. Nah, al-muhim istilah lainnya adalah tanzih. Nah, li'anna al-ahkama arba'atun. Hukum itu ada 4. Wa kullu wahidin qad khussa bismi ghalaba alaih. Bayan bagi annal makruha idza utliqa yansarifu ila musamma duna ghairi mimma qad yusta'malu fihi. Dan masing-masing sudah diberikan nama khusus yang sudah umum digunakan. Hendaknya ketika istilah makruh itu disebutkan, maka yang terbesit pertama kali adalah kepada penamaannya, bukan kepada yang lain yang kadang digunakan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-tsani al-haramu. Istilah penggunaan kata makruh bisa bermakna haram. Wa huwa ghalibu itlaqil mutaqaddimin. Kal Imam Ahmad wa Syafi'i fa innahum yu'abbaruna 'anil harami bil lafdzil karahah tawarru'an wa hadran minal wuqu'i fin nahyi 'anil qaul hadza halalun wa hadza haramun liqaulihi ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahi al-kadhib. Naam. Yang kedua ini, ketika ada kata makruh maka bermakna haram. Ini istilah umum yang digunakan oleh para ulama mutaqaddimin. Contohnya siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Fa innahum yu'abbaru 'anil haram bilafdzil karahah. Mereka mengungkapkan haram itu dengan istilah karahah. Kenapa? Tawarru'an wa hadran minal wuqu'i fin nahyi.
Karena sikap waro dan kehati-hatiannya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, ya. Misalkan dari mengatakan hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Kan nggak boleh semata-mata mengatakan ini halal, ini haram kalau tanpa ada dasar yang jelas. Makanya kehati-hatiannya menggunakan istilah karohah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib." Janganlah kalian mengatakan terhadap sesuatu yang kalian sifati dengan lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, untuk membuat kedustakan, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, karena kehati-hatian ulama terdahulu, mereka mengutamakannya menggunakan dengan kata istilah makruh. Nah, muasil kita lanjutkan. Walakinna katsiran minal mutaakhirina ghalatu ala immatihim fafassaru lafdzal karaha fi kalamihim bi karahati tanzih. Wa hadza lam tarid taridhu aw walam turidhu al-a'immah. Wa min kalamil Imam Ahmad rahimahullah akrahul mut'ah was salata fil maqabir wa huwa muharraman. Wa fi mukhtasar al-Khiraqi wa yukrahu an yatawaddu'a fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Wa qala Ibnu Qudamah arada bil karahah at-tahrim wal a'lam fihi khilafan wa dzalika liqiyamid dalil ala tahrim. Naam. Walakin katsiran minal mutaakhirin ghalatu ala a'immatihim. Tetapi banyak dari kalangan mutaakhirin mereka keliru memahami perkataan imam-imam mereka. Fafassaru lafdzal karaha fi kalamihim bi karahati tanzih. Mereka menafsirkan kata karoha dari perkataan imam-imam mereka dengan makna karoha tanzih. Wa hadza lam turidhul a'immah. Ini bukan yang dimaksud oleh para imam. Contoh. Min kalamin Imam Ahmad. Contohnya dari perkataan Imam Ahmad. Misalkan dia mengatakan begini. Akrahul mut'ata was salata fil maqabir. Saya tidak suka atau makruh mut'ah dan salat di kuburan. Nah, maksud dari kata karohah di sini, makruh di sini adalah apa? Wahuma muharraman. Keduanya itu diharamkan. Kemudian kalau Ibnu Qudamah sebelumnya fi Mukhtasar Al-Khiraqi dari kitab Al-Mukhtasar Al-Khiraqi. Wa yukrahu an yatawaddu'a fi aniyati dhahabi wal fiddah. Makruh, ya, dimakruhkan seorang itu berwudu dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan arada bil karoh at-tahrim. Maksud makruh di teks tersebut adalah ada haram. Wala a'lamu fihi khilafan, dan saya tidak tahu ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Wadzalika liqiyamid dalil ala tahrim. Karena adanya dalil yang menunjukkan makna haram. Nah, berikutnya fa in warada lafdzul karaha fi kalamil Imam Ahmad bin ghairi an yadulla dalilun min khariji ala iradati tahrim aw tanzih faqila yuhmalu ala karahati tahrim wakil ala karahati tanzih wa huwa qawlu tufi qala futuhi wa ikhtarahu aktsarul ashab. Jika ada kata karohah dari ucapannya, perkataannya Imam Ahmad tanpa ada dalil lain yang menunjukkan makna tahrim atau tanzih,
Fakila yuhmalu al karohati tanzih. Maka dibawa kepada karohah. Ayo, fakila yuhmalu ala karohati tahrim. Maka dibawa kepada karohah tahrim. Wakila ala karohati tanzih. Ada juga yang berpendapat lain bahwa dibawa kepada makna karohat tanzih. Ini perkataannya Imam At-Tufi. Inilah yang bisa difahami bahwa di mazhab itu tidak mudah untuk memahami perkataan imam, lalu menafsirkan ke arah mana maksud dari perkataan imam tersebut. Kemudian berkata Imam Al-Fatuhi, "Wakhtarahu aktsarul ashab." Inilah yang dipilih oleh sebagian besar ulama-ulama di madhab Hambali. Wa min dzalika qaulul Imam Ahmad rahimahullah, akrahun nafkha fil ta'am wa idman al-lahm wal khubz al-kibar wa karahatu dzalika litanzih. Wallahu a'lam. Sedangkan perkataan Imam Ahmad, saya memakruhkan, ya, saya makruh dalam meniup makanan, kemudian terus-menerus makan daging dan roti besar. Maksudnya apa? Makruh di sini, wa karahatu dzalika litanzih. Makruh di sini adalah lebih tepatnya karohah tanzih. Ya. Allahu a'lam. Nah, ini contoh yang karohah tanzih. Tidak sampai kepada karohah tahrim. Nah, taib ini maksud istilah yang kedua ya. Ketika makruh, yang pertama adalah tanzih, yang kedua adalah haram. Watsalisu minal istilahati fi lafzil makruh tarkul aula. Ketiga, istilah karohah dikenal dengan tarkul aula. Wa hadza ahmaluhu aktsarul usuliyin. Wa hadza ahmalahu aktsarul usuliyin. Wa dzakarahu al-fuqaha'u wa huwa wasitun bainal karah wal ibahah. Istilah ini kebanyakan ulama usul fikih mengabaikannya. Tetapi para ahli fikih menyebutkannya. Dan tarkul aula ini antara karoha dan ibahah. Wal farqu bainal makruh wa khilafil aula. Perbedaan antara makruh dan khilaf aula atau tarkul aula adalah wa ma laysa fihi nahyun maqsudun yuqalu fihi khilaful aula wa la yuqalu makruh. Katarki sunati dhuhri masalan. Perbedaan antara makruh dan khilaful aula adalah untuk semua perbuatan yang ada larangan. Ya, untuk semua perbuatan yang ada larangannya secara khusus, ya, secara khusus tertuju ke situ maka dinamakan makruh. Wa ma laysa fihi nahyun maqsudun yuqalu fil khilaful aula. Sedangkan untuk yang tidak ada larangan khusus tertuju ke situ maka dinamakan khilaful aula. Wala yuqalu makruh, tidak dikatakan makruh. Jadi kalau ada larangannya secara khusus maka itu makruh, tetapi untuk tidak ada larangan secara khusus tertuju ke situ maka disebut khilaful aula.
bukan disebut makruh. Contohnya tarki sunnati zuhur, ya, masalah seperti meninggalkan sholat sunnah zuhur. Nah, kemudian terakhir di sini ini akan menjadi penutup perjumpaan kita di halakoh kali ini. Qala Zarkashi, Imam Zarkashi berkata, pada an arada aqwal al ulama fi hadhihi masalah, setelah menyebutkan pendapat para ulama tentang masalah ini, wa tahqiqu anna khilaf al aula ismun min al makruh wa darajatul makruh tatafawatu kama fi sunnah ولا ينبغي أن يؤدى قسما آخر وإلا لكانت الأحكام الستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. Nah, ini hasil kesimpulan dari kajian berbagai pendapat tadi ya, bahwa kata beliau khilaful aula itu bagian daripada makruh, dan makruh itu bertingkat-tingkat sebagaimana dalam sunnah. Khilaful aula tidak pantas dijadikan bagian hukum tersendiri. Jika tidak, maka nanti hukum bisa menjadi 6. Nah, ini jelas menyalahi dengan apa yang sudah umum dikenal. Atau punya pandangan khilaful aula dianggap di luar syariat, tidak juga begitu. Nah, ringkasnya khilaful aula jelas bagian dari syariat, ditempatkan menjadi bagian dari makruh namun beda tingkatannya. Bukan bagian tersendiri. Nah, jika khilaful aula merupakan bagian tersendiri, nanti maka hukum taklifi menjadi 6. Wajib, mandub, mubah, haram, makruh, dan khilaful aula. Susunan ini jelas salah. Karena hukum taklifi yang umum dikenal di kalangan para ulama ada 5. Sehingga khilaful aula atau tarkul aula adalah istilah yang digunakan juga untuk makruh. Dan dua bahasan ini berkaitan dengan ilmu haram dan makruh. Dan lebih detailnya, tafsirnya, soal akan ada pembahasannya secara khusus, secara tersendiri ya di akhir bab kitab ini. Naam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza qadar. Insyaallah sanuwasil ila bab jadid ba'da ahkami wadhiyah fi muhadarah qadimah insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.